Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa di Mimbar Gemar online pada hari Rabu tanggal 29 Oktober tahun 2025. Renungan pada pagi hari ini saya ambil dari Amsal 10 ayat 12 yang mengatakan kebencian menimbulkan pertengkaran tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Sangat kontras sekali antara kebencian dan kasih. Kebencian hanya akan menimbulkan pertengkaran, perselisihan, sementara kasih memiliki kekuatan untuk menutupi segala pelanggaran. Ini mengajarkan bahwa mengasihi berarti tidak mengungkit masa lalu, tetapi justru menjadi kekuatan yang mendamaikan dan membangun hubungan. Rasa benci yang tumbuh di dalam hati akan menimbulkan tindakan yang sangat berbahaya, mulai dari menilai seseorang dan bahkan mendorong kita untuk melakukan tindakan kejahatan seperti membunuh orang yang kita benci, baik secara fisik maupun secara psikis. Kebencian tidak merusak dan melakukan perbuatan jahat. Bahkan ketika tidak terjadi pertengkaran, kebencian akan mencari-cari kesempatan dan mengelolanya sehingga menimbulkan pertengkaran, suka mengadu domba dan memfitnah. Kebencian adalah tabiat duniawi yang ditentang oleh Tuhan karena menumbuhkan keinginan untuk menghindari, menghancurkan, bahkan menghilangkan atau memusnahkan. Kebencian muncul karena tidak suka, karena marah, atau terluka akan sesuatu. Kasihlah yang menutupi ataupun mendamaikan segala hal yang terjadi. Kasih begitu indah apabila kasih itu memimpin hidup kita. Amsal 10 ayat 12 tadi mengatakan kebencian menimbulkan pertengkaran tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih itu adalah pendamai yang luar biasa. Kasih yang benar dapat menutupi segala kebencian dan akhirnya akan menutupi pelanggaran. Artinya bahwa kasih itu tidak menyebarkan pelanggaran dan membesarkan, justru menutupi, memadamkannya dan memaafkannya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian juga dalam Yakobus 5 ayat 19 sampai 20 mengatakan, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Hidup kita harus mempunyai tanda atau ciri kasih ilahi yang mengampuni dosa orang lain. Pengampunan yang kita berikan dimotivasi oleh kebenaran bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita melalui Yesus Kristus. Allah itu kasih. Allah tidak menginginkan pertikaian atau perselisihan. Dia mendamaikan orang berdosa dengan dirinya. Kasih setianya tidak terukur. Dan ini dinyatakan di dalam Mazmur 103 ayat 11 dan 12 yang mengatakan demikian. Tetapi setinggi-tinggi di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jadi dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak terukur. Ya, dalam Mazmur tadi dikatakan setinggi-tingginya di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya orang-orang yang takut akan Dia. Bahkan dikatakan di ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Itulah luar biasa Tuhan Yesus mengasihi kita,
ya, sehingga semuanya dijauhkannya, semuanya itu benar-benar kasihnya sangat terbukti, tiada batas. Haleluya. Yesus Kristus telah menghapus segala dosa kita, karena di dalam Yesus Allah telah mencurahkan seluruh kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada akhirnya hidup dalam kasih dan membenci pertengkaran adalah pilihan kita sehari-hari. Ini adalah pilihan untuk menjadi seperti Kristus yang mengasihi tanpa syarat dan tanpa batas. Ya, jadi kasih-Nya itu tanpa syarat dan pengampunannya tanpa batas. Dengan kekuatan dari Tuhan, kita dapat meneladani sikap ini dan menunjukkan kepada semua orang buah Kristus yang hidup di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar. Haleluya.